Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Yulianti, NIM 0801221103. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian persalinan sesar dan indikasi dilakukannya sesar untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2 oleh dosen pengampu Bapak Prodalima Sinulingga SKF MKes. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian persalinan sesar. Jadi, persalinan sesar adalah prosedur persalinan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan di perut. Persalinan sesar dilakukan jika persalinan melalui vagina tidak mungkin dilakukan atau bila terjadi komplikasi kehamilan. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan indikasi dilakukannya sesar. Jadi, indikasi dilakukannya sesar adalah sebagai penanganan darurat apabila kondisi kehamilan membahayakan nyawa ibu atau janinnya. Operasi sesar juga disarankan oleh dokter jika ibu hamil memiliki kondisi atau penyakit seperti yang pertama, persalinan normal tidak berjalan baik atau terjadi perdarahan hebat. Terus yang kedua, infeksi seperti infeksi herpes genital atau HIV. Dan yang ketiga, tekanan darah meningkat dan terdapat protein dalam urin. Terus yang keempat, posisi plasenta yang terlalu turun. Terus yang kelima, kehamilan kembar. Dan yang keenam, ini karena pernah menjalani operasi sesar sebelumnya. Operasi sesar juga bertujuan untuk menangani kondisi pada janin seperti detak jantung yang tidak normal, terus terhambatnya pertumbuhan janin, terus malpresentasi janin, misalnya janin sungsang atau janin letak lintang, terus juga karena kepala janin yang terlalu besar, terus berat badan janin yang lebih dari 4 kilo, dan yang terakhir karena terlilit tali pusar. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang prosedur persalinan sesar. Inilah prosedur persalinan sesar. Pertama, ini harus dipalpasi dulu untuk menentukan posisi janinnya itu kayak gimana. Terus diauskultasi untuk mendengarkan detak jantung janin. Lanjut, step ketiga dibius lokal atau nama kerennya anestesis epidural. Pembiusan ini tidak membuat pasien tertidur, melainkan membuat pasien tidak merasakan sakit mulai dari area pusar hingga kaki bagian atas. Selanjutnya, step keempat ini dipasang kateter, gunanya untuk menampung pipis pada pasien. Lanjut, ini dipasang sequential compression device, gunanya untuk menghindari pembekuan darah di vena atau juga bisa disebut devein thrombosis. Lanjut, kulit pasien diolesi dengan iodin atau semacam betadine gitu, gunanya untuk mencegah kontaminasi pada luka dan juga untuk mensterilisasi kulit pasien. Lanjut, dicubit-cubit kayak gini, gunanya untuk mengetahui apakah biusnya udah bekerja atau belum. Kalau biusnya udah bekerja, langsung diinsisi pakai scalpel. Pertama-tama dipotong jaringan subkutannya, terus habis itu fascia fibrosornya, terus dari scalpel diganti ke gunting mayo bengkok untuk memperbesar insisinya. Terus parietal peritoneumnya itu dibuka untuk memperbesar bukaan jaringannya. Nah, selanjutnya lapisan dalam perut itu diiris lagi untuk mengeluarkan bayinya. Setelah bayinya keluar, lalu dipotonglah tali plasentanya. Setelah itu, letakkan bayi ke dada ibu yang bertujuan untuk menstimulasi bayi dalam mencari puting ibu dan menyusu. Setelah itu, dokter dan perawat mengeluarkan plasentanya dan memberikan suntik hormon oksitosin untuk merangsang kontraksi rahim sehingga perdarahan bisa segera berhenti. Tahap yang terakhir adalah menutup sayatan dengan jahitan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila terdapat kekurangan pada penjelasan saya, mohon dimaafkan, dan apabila terdapat kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.